Hai, welcome back to Bobo di Mobil. Ketemu lagi sama Alvin dan Lucy. Kita mau lanjut pembahasan Q&A. Kali ini adalah pertanyaan yang ketiga. Ini ada beberapa orang yang nanyain pertanyaan ini. Sama pertanyaannya. sama aja ya. Iya, Oke, apa itu? pertanyaannya adalah kalian tuh pernah berantem gak sih? Terus kalau ada yang ngambek, siapa yang ngajak baikan duluan? Buat this question ya, menurutku kita bisa jawab pertama. Kita udah married berapa lama? 6 years? 6 years dan 2 bulan 3 bulan lah. Mungkin bisa 1 tahun. Pertama nggak masalah, tapi dari kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh, let's say, pasti ada masalah. Itu no one is perfect. So this question answer is very simple. Pasti ada berantem kan? Yeah. Terus kalau berantem, kalau ada yang ngambek, siapa duluan yang baikan? Aduh, itu mah lihat siapa nggak tahan deh. Biasanya gimana sih kalau kita? Biasa kamu malah-malahin dulu dong. Aku yang marah-marah ya. Iya, mana aku, sebagai laki-laki nggak apa. Aduh. udah deh. Aduh. Nggak say sorry dulu, gitu dong. Udah salah nggak mau say sorry gitu ya. Iya. Tapi Iwan tahu aku salah di mana. Nah, itu nggak paham deh itu. Terus akhirnya? Ya, udahlah. Apa tuh udahlah? Udah soft lah. Gak jelas ini. Gimana sih jawabannya? Sorry. Kayak gitu. Tapi lah. nggak dari hati ya, sorry di mulut aja ya. Iya. Parah. Kan aku sendiri nggak rasa ada salah kan. Ya poinnya pertama tadi kata Alvin, nobody is perfect. Nggak ada satu orang pun yang sempurna di dunia ini. Yeah. Terus kalau dari aku, kita harus sadar bahwa kita itu punya kepribadian yang berbeda, punya cara pandang yang berbeda terhadap segala sesuatu. Jadi kayak misalnya Alvin happy go lucky gini. Kalau aku bener-bener fokus, bener-bener serius, bener-bener semuanya tertata gitu kan. Tujuan hidup punya. Jadi kalau yang namanya buang-buang waktu, kayak dulu deh misalnya, sering banget aku ngomel-ngomel, ceramah, kuliahin Alvin kalau dia lagi kayak nonton Toyin gitu kan, padahal dia seneng. Tapi aku ngelihatnya tuh kayak, buang-buang waktu gitu, nonton scroll Douyin atau baca novel ya. Dulu aku cerewet, dulu aku ceramah tuh, itu tuh namanya poor mindset. Aku jelasin tuh kayak di buku, poor mindset. Terus ada rich mindset. Kenapa orang nggak bisa kaya? Kenapa begitu-begitu terus nggak maju-maju? Karena yang dikerjain hal-hal yang tidak berguna, bla bla bla. Jadi lebih kayak bukan suami istri, tapi kayak emak-emak ngomelin anaknya. Itu pasti nyebelin banget sih. Tapi belakangan aku usaha rubah maksudnya tiap orang kan punya senangannya sendiri-sendiri, dan kita nggak bisa berharap orang lain akan sama seperti kita. Kalau buku-buku aku semuanya buku-buku serius kan, meskipun bukunya banyak tapi dia enak liatnya, nggak ada yang menarik sama sekali gitu. Ya udah, jangan dipaksain. Aku pun kalau disuruh baca novel juga belum tentu mau kan, atau disuruh scroll Douyin gitu belum tentu mau gitu. Jadi ya udah, sadarilah tiap orang punya kesukaannya masing-masing. Biarkan dia bahagia dengan caranya dia. Tapi misalnya kita punya apa yang ingin dicapai, ya aku akan targetin dia itu aja. Misalnya kalau dia lagi asik main atau asik nonton sendiri, aku bagi nih kerjaan aku gitu. Jadi instead of ngomel-ngomel, aku kasih dia kerjaan satu. Misalnya, ada inquiry nih, orang minta cariin botol plastik ukuran 30 mili, quantity 10.000 gitu, cariin. Udah, nanti kan sebentar dia distract tuh, lupa tuh. Ya udah, tinggal diingetin aja, udah dapat belum botol plastiknya gitu, udah dapat belum agen pengirimannya gitu. Jadi kasih kerjaan gitu. Jadi apa yang aku mau tercapai, tapi akunya juga nggak usah jadi emak-emak yang ngomel-ngomel mulu jadinya. Kan itu pikiran dari kamu. Nah, tapi aku lihat beberapa couple di China memang kayak gitu, saling ngomel laki-laki. Nggak tahu kenapa saling ngomel. Iya, kebanyakan main-main kali. nggak serius gitu loh, nggak apa ya. Ini loh kayaknya dia
keluarga memang milih-milih kayak gitu, istrinya sering ngomel sama laki-laki biasa nggak taike ya gitu loh. Mungkin itu normal buat keluarga itu. mungkin cewek-ceweknya banyak yang udah jagoan ya. Belum tentu gitu sih. Cewek-cewek biasa menurutku itu lebih ke care about family. Jadi dia sering ditolong gitu. Bukan karena yang lain. Iya. Dia worry about the family, worry about about family lah gitu lah. Menurutku ya, jadi sering lihat kayak gini sih. Justru awalnya itu karena peduli lah. Kalau misalnya laki-laki kok kayak nggak ada tujuan hidup gitu, santai banget. Nanti kedepannya gimana kalau seandainya istrinya nggak ada, bisa bertahan hidup nggak dia? Gitu. Tapi ya anyway, masing-masing orang punya sukaannya sendiri-sendiri, nggak usah dipaksain. Itu poin dari aku. Terus sadarilah kita pribadi yang berbeda. Jadi kayak misalnya ini juga yang sering bikin ribut nih. Aku tuh OCD, rapi pakai banget. Alvin tuh bener-bener easy going, bener-bener barang jejel-jejel, mau ambil satu barang, yang lain diberantakin semua, dijejel-jejel sampai pada rusak gitu. Don't care, nggak apa-apa gitu. Yang rusak juga nggak apa-apa gitu. Nah, sedangkan aku kalau beli barang tuh barang yang bagus, yang mahal tapi bagus, jadinya aku sayang barang gitu. Nah, bagaimana caranya biar nggak ribut terus gitu kan? Kayak ini raket babolat nih berapa juta gitu, dicucuk gitu, di sempil-sempilin, terjatuh, buka pintu belakang jatuh lagi, penyok lah kalau keseringan begitu kan. Nah, jadi jalan keluarnya apa? Jalan keluarnya kalau udah nggak bisa diomongin lagi, karena percuma 5 tahun 6 tahun diomongin juga nggak ada perubahan, ya adjust ekspektasi. Oh, dia nggak bisa jaga barang nih, ya udah lain kali kalau beliin barang nggak usah yang mahal-mahal. Ya lu nggak tahu jaga barang, ngapain dibeliin yang mahal-mahal gitu kan. Itu salah satu biar kita juga jaga hati, nggak sakit hati, karena kita udah beliin barang mahal-mahal, nggak dijaga gitu, hilang, rusak, kacamata taruh sembarang, baret-baret, sepatu ditaruh di kolong mobil, ditinggal di rest area, hilang gitu. Ya udah jangan yang mahal-mahal kalau gitu. Kasian. Jadi ya intinya berusaha adjust aja lah. Nah, kayak kita ngerasa kita bener, belum tentu kayak tadi Alvin bilang kan, dia nggak sadar dia salahnya di mana gitu. Kita omongin juga belum tentu dia paham, karena dia merasa itu sesuatu yang biasa aja, yang normal-normal aja. Jadi ya kita adjust ekspektasi kita. Terus kalau emang kita perlu bantuan, ya udah diminta tolong aja untuk spesifik bantuin yang itu. Selebihnya lo mau ngapain silakan ngapain gitu. Itu one off-nya sih. Terus kalau berantem ada yang ngambek, biasanya yang ngomel aku. Puas banget kamu. Karena aku nggak berantem sih. Ya dia orangnya harmoni banget, cinta damai banget. Kalau aku ngomong ada apa-apa yang aku nggak cocok, itu aku ngomong gitu. Tapi menurut aku, ini my personal opinion, lebih bagus ngomong apa yang aku nggak suka daripada aku diem aja terus ngambek berbulan-bulan nggak ngomong. Kalau kamu prefer mana? Diem aja, kesel, lama-lama aku masukin cyanida ke makanan kamu? Enggak, aku atau mendingan ngomong? Harmoni aja, aku nggak apa-apa. Ya, harmoni aja ya. Cinta damai ya. Nggak apa-apa buat aku. Nggak apa-apa ya. Jadi kalau aku juga selalu berusaha untuk nggak pernah memendam kekesalan, nggak ngomong, karena aku sadar dia bukan dukun. Jadi kalau aku nggak ngomong salah dia apa, dia nggak akan paham. Jadi aku pasti ngomong. Tapi kalau misalnya udah didiskus, dia juga ngotot dengan dia benar gitu, ya udah gitu, ya udah. Yang penting udah diomongin, gue nggak sukanya ini, dia juga ngomong, dia ngerasa ini benar, ya udah. Mepan lah, mau gimana lagi gitu. Udah barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan. Jadi ya itulah. Cuma jangan memendam kekesalan sampai lama sih kalau buat aku ya. Karena itu tidak sehat buat badan kita juga kan. Kalau kita misalnya kesel sampai tidur malam juga masih kesel gitu, atau nangis gitu, nggak sehat sih, secara hormonal juga nggak sehat. Jadi kalau aku yang penting udah dikasih tahu nggak sukanya ini, kenapa marah karena ini, ya udah.
silakan. Ya cukup. Dan kita akhirnya back to normal lagi, dan itu biasanya kita nggak lama ya, nggak pernah sampai nginep lah, nggak pernah sampai nginep. Biasanya kejadian itu langsung diomongin, selesai. Aduh, kalau tidur sama satu orang nggak harmoni bagaimana nih bisa tidur bersama nih. Takut dijahatin yang malamnya ya. Ya, semoga terjawab ya. Kita biasanya nggak terlalu jawab sih pertanyaan ini, tapi karena berulang kali ada yang nanyain berantem apa enggak, ya ada, yang namanya manusia, kepribadian juga bertolak belakang pasti ada, tapi ya sadarilah itu orang beda-beda, nggak ada yang sempurna, dikomunikasikan aja asal jangan sampai berlarut-larut gitu. Karena kalau berlarut-larut tambah lama kayak bola salju, nanti tambah besar, masalahnya udah bertumpuk-tumpuk, jadinya malah nggak bisa diselesaikan. Mendingan satu masalah beres. Itu betul. Iya. Jadi kita dua-dua agak sangat balik ini karakternya, jadi masalah nggak besar. Yin yang. Iya. Jadi masalah nggak besar. Iya. Aku pernah tahu ada temanku dua-dua orang nggak suka ngomong. Kalau satu hari ada masalah udah mulai fight, itu agak masalah besar. Juga ada orang dua-dua suka ngomong jadi berantem terus, itu juga masalah besar. Jadi beda lah. Iya. Beda, enggak, not a standard, not a same solution buat semua. Cuman just buat kita berdua, satu orang tajam, satu orang lebih bulat, jadi enggak masalah gitu. Apa aja yang tajam sama bulat? Kan satu orang lebih suka ngomel, satu orang suka harmoni, kan enggak masalah kan, jadi gitu. Oke. Anyway, pokoknya pertanyaan ini udah kejawab. Jadi thank you udah nonton. Sampai jumpa di Q&A yang berikutnya. Bye. Bye-bye.